Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam syukur sedunia. Oke bro, setelah saya sering baca komentar di ini ya, di YouTube ya, jadi banyak yang tanya banyak yang merintis. Jadi untuk yang baru merintis di teras ataupun baru belajar pemula, baru mengenal channel ini dan tertarik untuk belajar pangkas rambut, saya doakan semoga cepat bisa, semoga cepat canggih, cepat pinter dan buka di teras. Banyak juga yang tanya, gimana mas, tempat saya sepi dan saya mau buka pangkas rambut, gimana nih, cari di pinggir jalan raya atau di pinggir keramaian? Ya harus tetap di pinggir keramaian ya. Kalau di pinggir jalan raya, kalau jalan rayanya tol pantura ngapain ya, lebih baik buka pangkas di kampung yang sepi tapi yang banyak orangnya gitu. Di situ ada keramaian, banyak orangnya, akhirnya pada potong. Jangan kamu masa buka pangkas rambut di dekat kuburan ya, pasti sepi lah ya, kan takut nanti kalau ada hantu. Dan kamu lagi buka pangkas rambut di hutan gitu, jadi siapa yang mau pangkas di hutan? Nggak ada ya. Lebih baik itu di dekat kota, perkotaan, tapi yang banyak pemukiman manusianya, ada yang penghuni manusianya, jangan penghuni setan-setan, jadi nggak baik gitu loh. Di sini kalau poin saja ya, yang mau merintis pangkas rambut pastinya kan udah ada pekerjaan ya. Di sini barangkali udah bosen pada proyek, seperti saya dulu kan proyek udah bosen dan akhirnya pengen keluar dari kebosanan itu, membuka pangkas rambut karena suka dan senang menjalani atau memangkas rambut gitu. Misalnya mau meninggalkan seperti halnya contohnya saya ini ya, dulu kan di proyek tapi saya udah bosan dan sekarang ternyata ada proyek lagi dan ada koordinator safety saya yang menawarkan, mas, misalnya mas Turis, misalnya kamu mau nggak gabung lagi di proyek? Saya bilang saya sih mau saja, tapi kalau saya mau ke proyek lagi, saya sayang sama pangkas rambut saya udah terlanjur cinta sama pangkas rambut, udah banyak pelanggan, dan nanti kalau saya meroyek saya nggak bisa ngarit, nggak bisa ke sawah, nggak bisa nge-YouTube bikin video lagi, nggak bisa. Nanti gimana penonton saya? Udah terlanjur cinta nih nonton saya, sudah terlanjur terinspirasi dan termotivasi, nanti gimana? Ibarat saya itu motivasi pangkas rambut ini yang nggak bisa menjadi bisa. Ibarat saya ini, saya menarik orang mu'alaf. Jadi mu'alaf masuk Islam, saya memasukkan orang, menjadikan orang Islam. Kalau saya tidak membimbing terus menerus, dosa saya, nanti dia bisa tersesat di jalan. Ya kalau dia bisa cari jalan sendiri nggak apa-apa. Nah kalau nggak bisa jalan sendiri gimana? Kan tersesat kan dia. Saya kalau mau ajak mu'alaf itu saya harus mengajarkan mulai dari syahadat, baca Al-Quran, belajar sholat, semuanya saya harus belajari. Seperti halnya pangkas rambut ini. Jadi saya bawa orang yang nggak bisa sama sekali dan nol prudul nggak bisa belajar otodidak, melalui video ini termotivasi dan bisa menginspirasi. Ini saya belajar dari nol, jadi saya harus menuntun sampai dia sukses, sampai dia mengikuti channel saya, sampai berkembang dan menjadi seorang pangkas rambut yang jos, yang hebat dan mempunyai pemasukan apa ya, mempunyai omset sampai 1 bulan 10 juta, 12 juta, 15 juta, bahkan 20 juta, sampai saya mempunyai tujuan ke situ gitu loh bro. Jadi nggak hanya potong rambut nantinya nggak bisa, terus saya biarkan diam di jalan, udah sampai tengah-tengah ya biarkan gitu. Jadi usahakan ya bro, ini usahakan banget. Jangan sampai kamu menghabiskan uangmu hanya untuk modal pangkas rambut. Jadi pangkas rambut modal dengan kecil sajalah, minimal ya 1 juta. Kalau memang itu cocok, itu rezekimu, pasti itu akan berkembang. Saya salut kepada Mas Fikri kemarin ya, yang saya grebek di Cepu itu, Jawa Tengah. Dia masih muda, umur 17 tahun bro,
Dia udah memberanikan buka pangkas rambut secara otodidak, dan setelah saya grebek itu satu hari dia ramai banget katanya, mendapatkan 20 kepala. Sedang di hari biasanya 7 kepala, 5 kepala gitu kan. Alhamdulillah. Jadi menurut saya pangkas rambut tuh nggak ada pangkas rambut yang nggak sukses, tuh nggak ada, semuanya sukses. Buktinya di 10 karyawan saya yang pernah ikut saya itu semua jadi orang, nggak ada yang jadi kera atau nggak ada yang jadi ayam, itu nggak ada, jadi orang semua. Loh, beneran ini bro, jadi orang semua, semuanya itu jadi, dan mereka rata-rata itu sukses. Dan bahkan ada yang di Padangan itu, padahal ada yang lebih dulu dan pangkas rambutnya berjalan 100 meter, yang lebih dulu yang buka udah 10 tahun dan dia buka baru sekitar 2 tahunan. Dan yang lama, pemain lama itu 10 tahun itu udah mangkas 1 orang, ada antri 1 orang. Tapi yang tempatnya bekas karyawan saya ikut saya 2 minggu itu antri 5 orang bro. Dan ini apa yang membuat dia bisa menarik pelanggan segitu banyak, itu apa? Saya masih belajar. Setahu saya ilmu yang saya praktekkan, dimana yang start yang paling depan itu pasti yang menang duluan. Seperti kita halnya MotoGP, kalau Rossi udah start yang paling depan, pasti yang start nomor 28 kan kalah gitu loh bro. Startnya udah kita udah kalah duluan gitu loh. Sebenarnya di sini saya udah buka yang pertama, Mas Turis potong rambut, dan yang lain ikut buka. Ya ada pelanggan, tapi sedikit, nggak seramai saya gitu loh bro. Tapi kenapa itu di Mas yang di Padangan itu, bekas karyawan saya itu 2 tahun baru, padahal ada pemain lama. Kenapa yang pemain lama kok kalah? Apa dari segi harga dia menurunkan harga pasaran, yang lain 10.000 dia 5.000 gitu, atau gimana? Itu saya belum pelajari ilmunya itu. Saya juga pengen jadi gerbek ke situ. Nanti kalau ada waktu insya Allah akan saya gerbek, mau cari ilmunya itu gimana gitu bro. Jadi menjadi seorang tukang pangkas rambut itu juga gampang-gampang susah ya bro. Nyatanya kita lihat di YouTube mudah sekali, sangat mudah. Tapi ternyata kalau kita praktekkan di lapangan ternyata sulit bro. Sulitnya gimana? Kita mangkas tuh ya sulit. Nggak semudah yang kamu bayangkan. Mau menghilangkan garis, mau membuat blur, mau menghilangkan garis, ternyata malah membuat garis lagi. Biasanya seperti itu bro, yang di lapangan yang sering terjadi itu. Dan kita mau menghaluskan ternyata malah pedal-pedal keruak, dan kita gugup, bingung mau gimana ya ini, mau saya potong kemana, gimana ini kok malah pedal lagi, sedangkan melihat kok enak banget ya, moto kok set kayak gitu. Ternyata itu semua ada ilmunya bro, tapi juga melalui proses. Dan saya ingin mengajarkan ke teman-teman, saya ingin menularkan ilmu bahwa saya hanya otodidak bro. Dulu padahal malah nggak ada YouTube dan nggak ada guru di YouTube. Ini kayak aku ini sih ngoceh ngomong ini gak ono bro di Bian. Dulu itu saya memakai HP bro, HP BlackBerry Gemini, dan saya antar karyawan saya pangkas di tempat pangkas orang lain, dan saya rekam video dari belakang dari jauh, dan lalu setiap hari saya tonton setiap hari gitu bro. Saking mahalnya dulu nonton YouTube. Sekarang ada unlimited YouTube M3, mudah, kamu dimudahkan semuanya. Kamu mau ngeluh apa lagi? Dunia ini nggak perlu mengeluh, semua itu dimudahkan sekarang. Bahkan kita untuk belajar pangkas rambut saja sangatlah mudah. Dulu ingat tahun 2014 2013 sangat susah banget, orang dimintain pendapat juga nggak bisa. Sekarang mudah kan, kamu tinggal DM saya bilang, Mas Turis saya mau buka di sini, gimana caranya agar ramai? Mas Turis pangkas rambut saya sepi, gimana ini caranya? Apa saya harus ambil dukun? Nah ini parah harus ambil dukun. Emang saya ini paranormal apa ditanyain kayak gitu ya? Nggak penting bro. Dukun itu nomor formalitas lah bro. Dukun itu nomor 17 kalau menurut saya. Walaupun kamu dukunkan mandi pol koyo opo, kamu sukan bahkan sampai rupa meblek bertumplek, tapi nih awakmu iku
mangkasnya nggak bagus, tetap aja nggak rame bro, gitu loh bro. Jadi yang penting itu adalah kamu kualitas, juga bisa cara ngomong. Nanti akan saya bicarakan ya cara menggait pelanggan itu bagaimana, cara membuat nyaman. Jadi kalau untuk pemula pangkas misalnya, gimana pak? Kurang begini pak? Kurang gimana pak? Atasnya kurang nggak pak? Pinggirnya kurang tipis nggak pak? Belakang gimana pak? Kurang tipis atau kurang ke atas nggak pak? Kurang terus, jadi jangan dipancing kurang. Itu salah, pertanyaan yang salah. Seharusnya cekrek yang atas udah segini cukup pak, gitu. Segini cukup, gitu. Cukupkan. Jadi jangan kurang-kurang, akhirnya dia kamu secara tidak langsung memancing dia merasa kurang, akhirnya kurang terus. Kalau bisa, kalau udah tanya begitu terus kamu jadi masuki hatinya. Jadi kalau kamu dia bekerja apa, tanyain kerja apa. Dia di sawah, tanyain tentang pekerjaan sawahnya. Begitu bro. Ini adalah cara belajar pangkas rambut otodidak dari nol, benar-benar dari bawah ya, seperti ini bro. Jadi pangkas rambut itu nggak mudah, motivasi ini bro. Semoga bermanfaat ya bro video ini. Besok lagi kita sambung. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Subscribe yang belum, dan tonton juga video yang ada di sini, di sini, tonton juga. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam syukur sedunia.